Kalau ditanya, perlu nggak masuk Punguan Naposo? Sangat-sangat perlu. Kita waktu Natal kemarin, kita membagi hadiah Natal atau hadiah kasih. Kita bagi tuh sama keluarga-keluarga dulu. Kalau dari Punguan Naposo Spartanon Eborn Jabodetabek, kalau anggotanya sih ada seratusan. Kami tuh sering berkumpul di Fakultas Ekonomi UKI. Saya setuju, Punguan itu adalah sebuah keluarga di tanah rantau. Dalam Punguan tersebut jugalah Naposo Batak bisa belajar dalam segala hal. Jadi maksudnya dia, lu nggak usah lah ngaku-ngaku Batak, lu masuk Naposo Marga lu aja enggak. Tuh gula aku paling nggak mau, karena aku dari Jambi nggak mau, ngapain sih masuk Punguan kayak gitu kan. Pas gabung, disitulah mulai belajar bahasa Batak ini. Ya itulah sedikit edukasi yang bagus juga sih, mungkin bisa ditambahin lagi nanti ya. Sikat lagunya. Leleng sayu pai mai maba ritamito dang tarbegia mananga di dia ho itona lagu marula utikir tu halaman mana naumulako sianada tarpa ima di romi tarilu Maoko soada barita tona soaro mananga di dia itona lagu HP Sadaho nunga dio seho janji naung tabai marsapata tuho maa itona lagu. Tepuk tangan dulu kita ya, enak kali suaranya. Lagunya keren ini ciptaan siapa ini? Kalau nggak salah ya, ini lagunya ciptaan dari Opung Tilhang Gultom. Keren nih Bang. Tilhang Gultom. Lagunya Leleng ya? Lagu operan ya lah ya? Iya, zaman dulu ini lagu opera. Tapi sebelumnya kita mau ini deh, sapa-sapa teman semua yang lagi nonton. Horas Akadongan. Ya. Sudah ada, banyak si Manjuntak sama si Barani ya. Langsung kan. Kalau kemarin kan teman-teman kita nih para. Sekarang nih mau balas dendam ini kayaknya yang si Manjuntak ini ya. Agak bahaya dikit nih. Jadi kalau kau mau bicara pasukan, jangan sama si Manjuntak. Jadi sama siapa? Banyak kali udah pasukannya. Bang, kita bilang buat agak konferensi meja bundar. Oh ya ini kita kayaknya ada yang nambah ini siapa ini perlu dikenalin dulu sama teman-teman kita ya. Ya kenalin dong. Siapa para marga apa, namanya siapa? Ya kenalin dulu Di. Itu pakai mic. Itu namanya mic Di. Nah itu mic. Kalau di kampung, kalau di Lapo ini apa? Jadi kalau di Jakarta ini dihantam ntar gue mau. Nyala itu udah nyala. Nyala, jangan kayak di Lapo lah. Jadi kalau saya namanya Ardi Simanjuntak. Asal dari mana? Asal dari Persebulan Balige. Balige. Jadi di Jakarta posisi sekarang. Bek kanan. Bek kanan apa sayap kiri? Tapi sebagai kapten. Oh, kapten kapten. dari Naposo Bulung Simanjuntak. Tepuk tangan dulu untuk Jakarta dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya ya. Tapi Jadi mau kurang Simanjuntak. Makanya. Simanjuntak mantap. Oke. Ketua Naposo berarti lah ya. Ketua Ya, Naposo Ketua Naposo. Simanjuntak. Pakai area nggak tuh lah? Maksudnya area Jakarta Timur. Kalau kita pakai area cuma untuk daerahnya itu nggak terlalu kita bagi. Langsung dibuat Simanjuntak, Siturusadena, Jakarta dan sekitarnya. Berarti tadi dia udah di blast ya, udah di share ya. Kadongan ya. Wah. Pasti. Ini penontonnya pasti dari Naposo. Jadi kenapa wilayahnya nggak dibagi? Karena Simanjuntak malas bagi-bagian. Yang ada tambah-tambah. Bagi-bagi. Memang nggak bisa kalau dibagi orang Nggak Batak bisa ini. bagi-bagi. Betul bang, betul.
Nah ini kalau Kalau ini dari mana nih? Dari perkenalkan dulu Le. Nama marga Le. Kalau aku dari mewakili Sibarani atau bisa kami dipanggil itu Sipartano Neborngin. Sipartano Neborngin. Sipartano Neborngin. Nama saya Indra Sibarani. Indra Sibarani ya. Kalau saya itu sekarang posisinya jadi anggota Naposo. Kalau dulunya sebagai wakil ketua, periode sebelumnya wakil ketua Naposo Sipartano Neborngin se-Jabodetabek. Oke. Sibarani ya. Kami panggilkan Sibarani. Oke. Kita mau jelasin sedikit kenapa malam ini kita kedatangan tamu-tamu terhormat ini ya, Kak ya. Yap. Jadi kemarin kita coba melempar topik dan seperti biasa Batak Bicara itu kan selalu melemparkan topik yang berisikan keresahan. Keresahan banget. Keresahan. Keresahan yang ya. sering Selalu terjadi. keresahan, Iya. keresahan. Jadi kalau keresahan itu tahu kalau keresahan Gar? Panas. Resah, Artamevia. Reza. IP tertakutkan. Jadi ingat gue ditangkap nih. Jadi emang keresahannya kan kalau bisa dibilang sebenarnya setiap punguan itu ada departemen Naposonya ya lah ya. Bener nggak sih? Ada. Kau ngomong pakai mic kau. Iya, Ya ada pasti. Opungmu aku. Opung. Pak Opungku ini. Oh gitu? Op. Jelasin lu jelasin deh. Jadi Bisa ini opung dijelaskan paling dulu, Le? muda nih. Jadi Oh, opung kalau di paling muda. Simanjuntak itu kan bukan kasta ya. Tapi Simanjuntak memang. tapi bukan kalau kasta itu terlalu berat Coba Le sekarang. agak Marta Rombor, Coba, Rombornya Merbasa Batak aja Le asa. Bahasa Batak ya. Nah. Jadi di Simanjuntak itu kan Oh. Merbasa Batak mah langsung Le. jadi bolo sejarah dan pola terlalu patorang okura cuma buasa maju opung Hah? di Simanjuntak ada dua nomor. Jadi dari Simanjuntak pertama itu nomor 1 kan, nomor saya 1 tahun naik nomor 10 itu mah. 10 itu merdau. Jadi opungon nomor 15. Jadi kan tingkatan langsung manggil opung atau Opung bolo ya. 10 nomor mana kan Maruda. Bapak gitu ya. Iya. Jadi tadi bukan undangan, perintah. Oh gitu Mau ya. datang kok ya. Kalau nggak habis. Sempat dibantah. Habis keturunan. Sempat Langsung dibantah keluar gimana, Pak? kakak kalau nggak sempat nggak datang. Jadi emang benar ya ya kalau di tiap-tiap punguan itu sebenarnya ada di Simanjuntak sendiri ada departemen Naposonya ya. Iya ada. Tapi memang di Sibarani juga ya lah ya. Sibarani semuanya ada. Nah, cuman kan memang keresahannya adalah departemennya ada, Manusianya isinya nggak ada. ada, SDM-nya berarti nggak ada. SDM-nya nggak ada gitu loh. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kata bahasa Baliginya, what Ada happened? apa? What happened? What ya? happened? What happened? Ada apa? Kalau bahasa Baliginya. Nah, ini mau kita kulik bareng-bareng. Udah ada beberapa ini. Tapi mungkin sebelumnya kita coba dari Laya Sibarani dulu. Apa sih yang terjadi Laya di? Adona masa. Memang kalau kalian ada berapa sekarang anggota? Kalau dari punguan Naposo Sipartano Neborngin Jabodetabek, kalau anggotanya sih ada seratusan. Cuman kalau masalah yang aktif, ya bisa dibilang hitung jari lah kalau untuk saat ini. Karena 20 atau 30 yang sering untuk ikut berpartisipasi. Karena kan kalau sebelum pandemi itu kami ini Naposo Sipartano Neborngin karena belum punya sekret, jadi untuk pertemuannya itu sekali seminggu itu atau kadang dari Sabtu, kadang dari Minggu sesuai dengan schedule siapa dan paling banyak di mana mereka yang kosong. Kalau itu Sabtu, Minggu. Kami itu sering berkumpul di Fakultas Ekonomi UKI Oh, di di Cawang. UKI. Iya, Oh, jadi iya. karena kami belum Bandrek, punya bandrek. Iya, belum punya sekret, Ah. masih nomaden. Kadang pernah iya nomaden pindah-pindah. Mahasiswa banget ya. juga. Nomaden itu saingannya Iron Maiden. Iron Maiden. Itu Iron Maiden bang. Tuh. Pernah kami buat di kos si Ito sana misalnya kan karena dia kosannya Inilah Anda main luas kos-kosan ya kan orang atau ini. kontrakannya Apara sana. Jadi pernah kami buat oke minggu ini di Cawang. Minggu depan atau bulan depannya di Cikarang. Tapi yang dilihat itu kalau udah jauh dari Jakarta Agak-agak ini ya. kosong orangnya. Bener, Jadi bener. ada yang alasan, aduh tuh aku kerja, aduh apa aku nggak bisa gini. Jadi sebenarnya ya kita ambil positifnya aja kalau misalnya memang dia bekerja, ya mungkin ya karena bekerja. Kita pun juga nggak bisa memaksakan dia karena kan kita bergabung ke Naposo ini juga kan sebenarnya tujuannya itu untuk kekeluargaan. Agak nempel ya. Kekeluargaan. Jadi kalau misalnya saya sendiri, saya ini perantauan dari Lagu Boti. Oh dari Lagu Boti. Dari Lagu Boti. Jadi petuah pertama itu kalau merantau itu Mololau Mangrato, alana Nasrani juga kan HKBP kan. Lauho Mangrato, Luli juga Rijam HKBP.
Itu yang pertama. Yang pertama. Baru naba dua hon, lului dongat tubum. Dongat tubum ima si boya. Jalannya kan Spartan Eborng si boya. Jadi lului matong dawak mai sosmed kan itu nongi Jakarta itu enggak. Gabung mai tate itu punguat tanah poso nasa rapak kita marsi ajar. Alana kan mulu naposok kan kalau naposo ini ya itu bakalan jadi bibit. Ya. Setelah nanti orang tua kita nantinya udah pensiun, udah masanya kami juga udah pada nikah nantinya. Ya kami akan di ring satu kalau misalnya untuk adat kan. Jadi ya memang Napos ini tempat untuk belajar itu nggak ada yang pintar. Semuanya kan ya adat di kampung dengan adat yang di kota ini kan berbeda-beda. Jadi tujuan utama itu memang kekeluargaan kan. Saya tahu oh dia kayak kami Sibarani lalu kan karena saya Sibarani ada Sibarani Nasapulu, Sibarani Stakola kan. Saya sendiri Sibarani Mangarapa Roda. Jadi kalau misalnya bertemu di sana kan oh Sibarani Nasapulu ya orang Saparan ya kan Tapara kan. Karena kan kalau kami Sibarani jarang kami kalau misalnya panggil nomor. Jadi karena Nasopiga hami kan, jadi mulu Sibarani hamu, Sibarani yang 10. Contohnya, mulai Sibarani Mangarapa Roda, oh isi mahami Jakarta, jadi langsung ketahuan sebenarnya. Jadi isi mahami Jakarta, di mana boy patorangamu, wahang bapak tuaku, berdita, siapin di Sibarani, oh itu tadi, soalnya. Jadi sebenarnya penting banget sebenarnya ya itu ya. Penting, Ya, jadi kalau enggak, kayak si Yoga ini lah terluka-luka dia. Jadi enggak bang, sama jangan gitu. Wah lantaran ada cucunya di sini langsung. gitu ya? kalau dia nggak masuk ke Napos itu, ya kalau misalnya setiap maju Pak Jupang ya halte busway kan, masih senggolan bertubuh, tapi aparana, dengan tubuhnya kan nggak salah kan. Iya, Jadi betul. kalau misalnya dia pun bertemu, wah jadi banyak sebenarnya Betul, banyak betul. gunanya sih. Ini sambil aku bacakan lah ya, ini ada satu komen dari, kita kan juga biasa baca-baca komentar juga kan, dari Akadongan. Ini dari Sahat Edogawa, _Edogawa. Saya selaku BPH itu apa? Badan Pengurus Harian ya? Saya selaku BPH Punguan Marga Simatupang, Horas Simatupang. Horas Simatupang. Di Dumai, Wih jauh ya. Jauh. di Dumai, Provinsi Riau. Ini kampungnya si Petra ini. Kami juga mengalami masalah yang sama. Masalahnya sama. Menurut saya pribadi ini sangat penting, di mana disinilah tempat kita belajar mengenai partituran adat budaya Batak, khususnya dan sejarah serta taruh marga kita di Punguan itu pada umumnya. Namun banyak kalangan remaja di era milenial sekarang malah lebih menganggap itu tidak perlu dengan beribu alasan. Salah satunya nanti aja deh gabungnya, tunggu nikah. Kalau lu nikah, kalau kagak, ya kan? Kalau adat kan bisa belajar setelah nikah. Sekali lagi, kalau lu nikah. Kalau kagak. Kalau kagak ya. Ada juga yang beranggapan, buat apa sih? Kalau ada yang kurang paham kan tinggal nanya Google atau Parsinabu. Ada lagi yang berpendapat, emang perlu ya? Bisa ngasilin apa dari Punguan Naposo? Saya sendiri sungguh terharu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Di, coba dulu jawab Di. Emang perlu ya masuk Naposo? Terus emang apa untungnya ikut Naposo? Coba kau dulu yang jawab dengan bahasa lagu Boti. Saya jawab mungkin dengan pengalaman saya. Kalau ditanya perlu nggak masuk Punguan Naposo? Sangat-sangat perlu. Karena itu Punguan kan itu cuma bahasa doang Punguan. Arti sebenarnya itu adalah keluarga. Arti sebenarnya itu adalah kita gitu loh, ngomong kita. Jadi Punguan itu menurut saya sangat-sangat perlu. Karena kalau di perantauan kan Punguan itu ibarat rumah. Ibarat abang, adik, bapak, ibu. Jadi sangat-sangat perlu. Itu bagi saya. Jadi kalau dibilang tujuannya apa? Banyak hal. Yang paling mendasar itu, satu, kita namanya perantau di kampung orang. Ya pasti yang pertama kita cari itu adalah rumah, tempat kita pulang. Dan keluarga, tempat kita mengadu. Jadi kalau bagi saya, Punguan itu juga sangat-sangat bermanfaat untuk belajar, untuk mengenal satu sama lain. Soalnya bisa saya ini ketemu sama warga Musiman Juntak, satu nomor atau satu derajat gitu ya Merdaup. Tapi belum tentu sama pola pemikiran, sama kampung, sama agama gitu loh. Tapi dipersatukan di marga itu. Oke. Jadi banyak banget, masih banyak kalau untuk manfaat. Tapi Le, aku mau nanya juga, punya pengalaman juga nih aku kan terkait dengan Punguan tadi kan.
apakah punguan di Jakarta ini punya ADART-nya kah? Maksudnya terkait dengan sistem kerjanya, BPH-nya. Apa kegiatan-kegiatannya? Ini kan menarik juga di-sharing ke kita ini. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa menceritakan punguan yang saya ikuti ya. Kalau di Simanjuntak, itu kita ini ADRT-nya itu ada. Jadi anggaran dasarnya itu satu dari Simanjuntak pusatnya. Cuma kalau untuk Naposo atau sektor, ART-nya ada. Jadi kalau cara mainnya atau peraturannya atau hak dan kewajiban keanggotaan semua diatur di sana. Jadi mekanismenya itu sangat teratur gitu ya. Jadi bukan berarti jangan seperti tanggapan zaman dulu. Anak muda kumpul jadi kayak tanda kutip gitu. Ya, kalau sekarang tidak. Tidak Gini, sekarang. adakah kegiatan contohnya rutin tiap tahun Natal kah atau bakti sosial kah gitu? Jadi memang tujuan kita selain bertemu jadi wadah pertemuan keluarga, kita itu sebagai Naposo milenial ya zaman sekarang itu memang kita itu buat kegiatan. Anggaplah di Simanjuntak sekarang kita buat wajib itu per bulannya itu kebaktian bersama. Wajib itu olahraga bersama. Wajib itu bentuk Olahraga rapat. apa? Iya olahraga. Jadi kalau kita cowok-cowoknya olahraga? Ada Zumba kah, futsal kah, bisa banyak. juga Bang, banyak. Jadi kan Bang. kalau Nggak saya usah terang tinggi-tinggi kau mau opung. bukan Om. Jadi mas saya kenapa Hati-hati ya kan, kenapa ngomong soalnya agak tinggi? Nanti kan biar proposalnya Oh, iya, masuk kan iya, gampang iya. gitu. Biar Bang. banyak yang masuk ya kan? Iya. Kita dongat Kita tunggal. ini kan Batak, jadi suaranya agak gede-gede lah dikit. Soalnya gara-gara corona udah lama nggak ngomong. Simanjuntak kita emang kalau kayak gue gila hormat memang. Hormat lah. Hormat dulu nih. Jadi olahraga terus Ya untuk kegiatan sosial sama kayak kita waktu Natal kemarin, Ya. kita membagi ada namanya kita buat temanya hadiah Natal atau hadiah kasih. Kita bagi tuh sama keluarga-keluarga dulu yang sangat membutuhkan gitu. Oke. Jadi untuk beberapa describe tadi ya. Jadi sebenarnya memang rata-rata si punguan Naposo ini dia ngikut ke ADART induk. Gitu. Iya betul. Jadi ada punguan si Barani misalnya ini. Nah itu si Naposo ini sebenarnya adalah departemen lah ya bisa dibilang. Ada sayapnya. Jadi Garda mereka lah kalau sekarang sih mau istilahnya. dibilang ngikut ke induk gitu loh. Tapi sebelum ini kita juga say hi dulu sama Akadongan Alexander Siombing. Horas aparaku. Aparanya Yoga dan Ogar. Ada para along-along Horas. Horas. Oh ini Siapa bang? Yang sering komen. sering banget ini ya. top ini. Ada Yohana Yadika Wilson, Boru Simanjuntak hadir. Pasukan Simanjuntak sudah Pakai ya. mic dong. Batak halak nih Oh, Bang. hati-hati kok kalau Halak ngomong Batak atau Batak halak nih Bang? Itu Batak halak. Simanjuntak nggak boleh gitu. Halak-halak Simanjuntak. Baru juga galak ya. Ada Batak halak, di dia halak tulang marpungu. Wah ini Dito Badrim. Tawadrim betul. Dito Badrim doa misionari, le. Sending Kalau naik purba. tuson, buah kamuma, martabak, telur, isi, Lapet. lapet, Pul-pul. pul-pul ya. Terus ada Zending Purba, saya setuju. Punguan itu adalah sebuah keluarga di tanah rantau, betul. Tempat berbagi dalam suka dan duka. Dalam punguan tersebut jugalah Naposo Batak bisa belajar dalam segala hal. Terus ada dalam siapa adat, nih? ya. Ada Papa Ardi. Udah ada yang manggil kau Papa di. Iya. Katanya Naposo kau. Ada yang manggil papa. Memang panggilan itu ngiri ya. Udah gitu nggak ada lagi marganya. Tuh baru si lebat doang. Lah. Sembarangan kau. berat beban ini ketua lagi ya. Ketua lagi. Raja Simanjun. Oh ini Amang ini. Itu Raja apa itu bang? Simanjuntak. Simanjuntak ya? Horas Tulang, Sinaga, Sian Medan. Oh bukan Sinaga. yang salah. Tetap tulang Bang. Tulang Tulang juga. juga. Oh Tulang. ini biarnya si Adi ya? Adi Sama ya? yoga. Sama Yoga. Kedan Cantik Production. Mainkan Mainkan, Le. Le. Rema hari ini ada lagu apa aja sih yang disiapin? Pokoknya surprise lah Bang. Surprise ya, ya. pokoknya lagu-lagu klasik. Pokoknya dari Abang Nahum, dari ini wah. Ya, banyak, Keren-keren lagunya ditunggu aja ya. Damron Silitonga, Horas juga. Nah ini ada lagi nih, gak baca satu lagi komen gak? Komen dari PNTS Bandung. Perlu dong, kami sebagai punguan marga yang ada di kota Bandung sangat mendukung. Tapi ada kalanya suka sedih melihat Kalau Bandung apa sih sehainya? Sampurasun ya? Sampurasun, Lur. Sampurasun Horas. Terus? Suka sedih melihat masih ada Naposo kita yang kadang diajak gabung minta ampun susahnya. Contoh kecilnya,
Misalnya banyak Naposo minta diajakin kalau kita buat acara. Tapi pas kita buat acara, mereka kita ajak buat gabung, ada aja alasan mereka untuk nggak ikut. Bener Le, emang segitu susahnya ngajak Donga Tubuh untuk gabung? Susah. Apalagi kalau memang ada yang ibarat na sholat rohana. Ulu do gabi solo bero. Udah deh. Oh berbeda di Pungwani soalnya. Bisa jadi mungkin karena bisa ya karena dalam satu kumpulan nggak menutup kemungkinan ada percikan-percikan untuk ini kan. Cuman kan kembali lagi kita ini buat ke situ kekeluargaan ya anggap aja itu kalau misalnya kau negur salah negur abangmu, ya kan kau salah negur adikmu. Kalau jangan kau masukkan dalam hati itu mungkin pemikiran lainnya. Kalau pemikiran positifnya mungkin ya memang mungkin karena dia bekerja kan. Kalau misalnya dia bekerja ya kita ya bagaimana untuk mengajaknya dia, tapi beberapa orang sih yang untuk susah dituin. Cuman kebanyakan sih mereka aware, bahkan di Instagram itu saya pernah pengen bercerita, di Instagram itu ada pernah nge-DM saya. Horas Indra kata itu kan, saya ini namburumu. Aduh, namburu dari mana pikirku kan orang nggak ada. Namanya marganya nggak ada, kosong kan. Kalau kalian merpungu lagi nanti Naposo Spartanon Eborngin, kasih tahu namburu ya biar namburu suruh anak namburu sama buru namburu itu ke sana. Dengan senang hati namburu, saya bilang begitu. Karena memang ada banyak juga, cuman memang kalau dibilang kenapa susahnya, kami juga belum tahu ya manusiawi kan. Kalau memang dibilang kerja, ya mungkin bekerja. Kalau misalnya dia pacaran, ini menarik nih. Ya Ini ada jawaban dari Benito.Siagian. Jawabannya sederhana, gengsi katanya. Apalagi kalau untuk yang perempuan, jaim banget kalau diajak bergabung. Bener nggak? Pengalamannya bener, coba. Pengalamannya sih kalau setahu saya kenapa susah diajak. Alasan pertama kalau yang ini kita bagi dua. Kalau saya sih di sana karena kebetulan kedua langsung saya bagi dua karakter manusianya. Kok sombong kali kok baru iya harus begitu. Karena sombongkan dulu. Maksudnya gini, karakter pertamanya gini. Kalau memang dia itu berbicara holong karena marga, nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan kerja atau apapun nggak ada. Pasti alasannya cuma satu, aduh nang dibabuhu atau nang huboto ngaruau kan gitu. Tapi kalau yang udah karakter yang kedua tadi, yang alasan yang tadi gengsi atau alasannya yang tadi nggak ada untung dari sana, gengsi. banyak gitu. Karena memang sekarang masih ada yang gengsi juga. Karena ya, memang di Pungwani itu kan pengeluaran nggak ada untung gitu loh, mesti berpikir ya. Tapi kembali kalau saya pribadi sih mengatakan ya kalau mengholong itu udah nggak ada susah. Jadi kalau udah berbicara materi, berbicara ini ya udah berat. Cuma kalau harapan kita sih kedepannya buat hal atau buat Pungwani itu semenarik mungkin. Jadi manusia itu, orang itu suatu saat pasti datang gitu loh ya. Pasti berubah, pasti nyadar, oh ternyata Pungwani itu positif. Ternyata Pungwani itu banyak artinya. Jadi itu tantangannya bagi kita sekarang, kalau saya kayak pengurus sekarang, tantangannya adalah itu. Gimana caranya buat, saya nggak usah ajak kamu capek-capek. Tapi suatu saat kamu akan lihat bahwa Pungwani ini benar-benar positif gitu loh maksudnya. Adanya itu bukan untuk hura-hura bukan. Tapi banyak hal yang positif di sini. Dan kamu akan datang sendiri. Itu kalau bagi saya. Dan karena memang ini penting ya. Ada komen lagi nih dari Tulang Oil. Sangat perlu. Tapi kalau struktur organisasi atau Pungwanya bagus dan memberikan dampak positif buat kita semarganya dan dampak positif juga buat orang lain. Apalagi kita yang tinggal di Tanah Rantau sudah pasti yang dicari keluarga atau dongan tubuh kita yang ada di Tanah Rantau. Molate Horas. Oke, jadi kalau mengenai struktur organisasi tadi sudah dijelaskan ya Kak Dongan ya. Jadi rata-rata kalau Naposo Marga ini secara struktur organisasi itu sudah mengikut ke induk gitu loh. Jadi bisa dibilang memang established ya. Memang struktur organisasinya solid gitu ya. Palingan di Napos itu palingan dia buat struktur kayak contoh seksi rohani, seksi acara kalau misalnya ada acara kebaktian per bulannya, apakah dia nanti akan buat. Sebenarnya sih singkat sih. Kau mau ikut Naposo, tujuan utama pertama sekalian keluarga, nanti bulan 12-nya kita bisa kumpul bareng buat Natal. Sebenarnya itu tujuan paling yang paling real. Iya. Ya. Karena di perantauan kan kita nggak bisa ikut Natal ya. Contoh kalau misalnya kita bisa pulang ke kampung, puji Tuhan ya. Kalau misalnya kita belum bisa pulang kampung, kayak saya udah 3 tahun berarti Natal belum pulang kampung ya. Berarti saya nyanyi We Wish You Oh Merry Christmas sendirian aja. Iya. Biar jangan di kosan. Biar jangan sendiri ya ikut Pungwan Ikut Pungwan ya. Jadi kalau misalnya dibilang
gengsi, ya mungkin ya gengsi kali dia kan, wah untuk apa saya masuk ke situ? Saya kan masih muda, ya udahlah enjoy aja. Padahal dia nggak tahu kalau dia masuk Naposo, nikah dia pasti ada cenderamata dari hubungan Naposo itu. Minimal. Tapi bisa jadi karena mungkin gak ada paribannya kali di dalam. Ya karena kan, kalau misalnya ikut kita Naposo bulan 12, kita kan tukar undangan. Oh iya. Iya, Naposo lain kan juga Iya, buat undangan betul ya. kayak tahun lalu. Naposo Papos B, Sirait, Manurung. Mereka tukar undangan kalau misalnya udah Merpung situ dekatnya di Ukinya cuma cabang itu. Kalau misalnya kita nggak bisa kontak personnya, dia Merpung isorbah. Undangan Natal Lamin Roham udah itu tukar undangan. Tapi maksudnya gini, memang banyak sih kejadian kayak gitu karena mungkin satu, kenapa bisa malas gitu. Biasanya orang bisa semangat datang ke satu perkumpulan gitu karena diajak sama pacarnya lah. Mungkin. Terus tiba-tiba di sana ada paribanku. Mungkin kebanyakan kayak gitu. Kayak Pengalaman pribadi Ogar ini. Kayak gitu. Kemarin sama Boru Sinaga, karena nggak Boru Sinaga dia nggak datang. Bahasa gitu ya. Bisa jadi, Bisa jadi. Oh bisa jadi. Terus kenceng. Bisa jadi karena bisa aja kan. Gue udah ketika- menduga gue. Begitu yoga disikat, sana beri ini kan. Bunyi. Bersuara. Bisa jadi benar lah ya. Jadi Apa itu? Kenapa itu di? kalau langsung kepungan pariban itu langsung kencang. Bisa jadi, tapi nggak apa-apa asal motivasinya kan baik Iya, tadi kalau positif motivasi kan. baik. Iya. Betul, Tapi betul, uniknya betul. gini Bang mungkin. Kalau ini kan kayak Layla ini kan punya inilah istilahnya, punya posisi lah di punguan-punguan. Kayaknya itu lu deh di Horasian Hamin Aposo Nai Marata Sejabodetabek. Kalian itu bukan ya? Bukan, Naima Rata itu kayaknya Malawi ya. Oh, gengnya Malawi ya. Iya, betul. Halo. Gimana Terus tadi Mau nanya juga nih sedikit terkait dengan ini kan PR-nya ini kan ada naposo-naposo yang gengsi. Iya. Gimana nih caranya supaya apakah mereka itu supaya bisa tertarik lah? Apakah kita cuma lepas aja gitu? Udah tahu kita udah tubuh kita tuh dia, tapi dia agak aku nggak minat lah karena sibuk kerja dan segala Iya, macam kan banyak kan yang kayak gitu. biasanya apa sih strategi Nah, kalian? strateginya. Dari kau dulu, Di. Apa strategimu, Di? Apa kau diam saja? Iya, untuk mengakali supaya nih pada tertarik nih Iya, dengan gitu. tubuh pada masuk Naposo. Jadi sih kalau melihat ini Jakarta ya, maksudnya di Jakarta ini kan rata-rata. Oh, ini Jakarta? Ya, Oh, maksudnya, serius? maksudnya beda kalau Kirain di di Bali kayak ini Bang. kalau di kampung itu kan bisa dibilang kalau cuma satu alasan kalau di kampung bahasa gotong royong udah Naposo pasti kumpul gitu deh. Iya. Oh, gitu ya? Kalau di iya. kampung Ada tuh udah pasti STM Di. kayaknya. Ya pasti. STM gitu ya. Kalau enggak premasi tempat yang ngomong kades, gitu. Biasanya komandannya langsung. Tapi kalau di Jakarta udah ada bahasa lu siapa gue siapa gitu kan gitu Jakarta. Jadi tantangan Naposo Songonau pakai bahasa Batak Halo, Mustakas kan. kamu mah. Kamu mah Raja Rami. Titip sanggar Jadi menurut Naposo Songonau berpikir Eh, sonari pe rata-rata rakyat tua Naposo di Jakarta odo na subuh dijawab ahado kendala gitu ya. Alana segala cara nggak dibayar. Rata-rata yang mengetuai kan napang sakitan. Pola pemikiran menghadapi di Jakarta kan biar mana sakitan gawe per Jakarta hian. Asing musim lahir Jakarta. Jadi bulu songonau pengalaman pribadi buat cara aso tertarik lagi yakin yakinan. Jangan sempat terbigi, jangan pernah terdengar bahwa punguan itu citranya buruk. Itu pertama, selalu dijaga. Kedua, selalu aktif mengikuti rokonaking kegiatan. Kegiatan ini selalu dimunculkan. Patuluhon, nah paling utama gitu ya. Adong ilmu setelah dia keluar, ada ilmu yang didapat. Alana gudang dope, songon 5 juta kupung ya. Iya. Roy mana salah nomor. Oh kita manggil Opung sekarang, besok tiba-tiba manggil Abang gitu loh. Iya, ganti nomornya. Ya salah Adong kasih dulu tahu. sama nih? Adong. Oh. Jadi Ima bawa Siapa lah itu? Wah, enggak Biar kita on air ini langsung. Tapi nanti kalau di Main nomor ya. Komen main nomor kau. Iya. Makanya biar lebih ini lebih jangan ini kita nyanyi dulu. Coba kita. Yang tadi Iya kan dong. kita ahado nasala. Yang mana ini? Kan ada yang bilang Belum siap. ahado. Aduh. Aduh, nasalan. Ini lagu lama juga sih Bang. Ini Iya. Lagu siapa? Sikat. judul lagunya itu Unang Ausel Susol. Ini lagu Lagu galau kali ini, Galau kali. Kalian sambil Ulang Sol ini lagunya ini Amang Boru Buntora ini. Oh iya betul. Oh, kalian Mainkan. sambil intro aku bacain ini ya. Iya. Intronya bikin dulu yang manis deh. Kasih yang Gimana manis. nih campur gula bang? Mainkan. Gulanya gula aren biar kekinian. Enggak dia pakai tropical asin. Singkat, Ple. Selamat malam buat
Lai Sagala, Horas Sian Hamina, Poso Naimarata Sejabodetabek. Ada Simanjuntak 1997, Horas Akatulang. Terus ada Naposo Naimarata juga tadi. Terus ada Yohan Yadika Wilson, aku lahir di Jakarta. Manfaat untuk masuk Punguan Naposo yang saya rasakan, aku sekarang dikit-dikit udah bisa bahasa Batak. Oh iya, dan partuturan. Salam Mardauk 15, Namburung itu. Namburung, Opung itu ya. Itulah udah dibetul, itu balik. Sikat dong. Udah gak usah sol-soli hasian, udah gak usah tangisi, karena udah seorang marningot janji, alai horo hasian napitor muli. Coba kita lempar ke Sibarani, coba Sibarani. Oh, coba Simanjuntak. Dung Lala rohaki Asik. Romahong sumol sol bagi Tu seribu haliro Homanor soli Audosi tahun nahajidi Sadi. apa dulu dipancing lain di pulau awal itu di tahun Ajibataro ito Titimina ubolongko Urasai buigot-igot sude gawe pasungguh-sungguh si dangoki hazar laiku Tu tahu na bagasi Tu tahu tuki Los disiro usupamo kasihan naso jadi Marungan si takol lagi itu hasian unang say sunggul-sungguli benang salpui so jadi tau manggung. Aduh. Itulah sebuah lagu dari Emit GAD. Unang usai sosori. Memang lagunya gak tertahan. Memang lagu ini jangan kau sesali, makanya kau harus masuk ke Punguan Naposo. Itu maksud lagu. Seperti yang dikatakan oleh Laya David Tambunan. Iya. Sangat perlu yang namanya Naposo karena eksistensi Naposo Marga di tanah perantauan itu sangat penting, ya kan? Dikarenakan perkumpulan Naposo Marga inilah yang menjaga garda terdepan. Waduh, sepertinya dia sedang mencalekkan diri. Bahasanya bahasa caleg gitu. Garda terdepan. Hidup Garda Partai terdepan. Kau. Oh enggak. Partai lain ya. Pengenalan akan budaya Batak bisa tetap terpelihara. Bisa saling tukar informasi, bisa saling marta rombo atau turi-turian. Turi-turian apa sih? Turi-turian Ada yang itu ngerti? semacam kayak legenda lah, cerita. Oh, marturi-turian. Bahkan informasi lapangan pekerjaan. Wah, inilah yang dikerjakan ini si sebenarnya. Ardi ini kan. Iya. Tiap hari dia ngasih lowongan kerja ini. Pengusaha gede ini si Ardi ini. Ya kan dia? Amin. Amin lah. Iya dong. Agak sisak ya. Agak berat nampaknya nih, gara-gara Covid ngomongnya amin ya. Iya. Jadi mengurus sebuah kelompok Naposo Marga di tanah perantauan itu bukan hal yang sulit. Tapi susah dijalankan. Ayap. Agak galau dia bang nampaknya. Agak galau nilai David ini. Karena dia pernah jadi pengurus Naposo Marga. Jadi pasti percaya akan hal itu, bahkan mau nangis darah pun dia bilang ngurusnya itu. Sakit kali berarti ya.
Jadi dukungan dari orang tua di Punguan Marga itu vital dan sangat penting. Jangan cuma bisa memanfaatkan saja, tapi juga bisa memberikan dukungan penuh. Terus juga peranan akun-akun yang mengatasnamakan Batak, apapun itu, mau Batavia, Zona Batak, Hits Pemuda Batak, disebut-sebut. Dan lain sebagainya sangat penting untuk mendukung Naposo Marga. Jadi ini pesan ya buat bosnya Hits Pemuda Batak dan Zona Batak. Tolong didukung ini Naposo Marga ini. Pasti. Oke, sudah dijawab langsung sama. Pokoknya kita buat kegiatan yang agak-agak Ya. inilah. Sebentar lagi tiap hari mereka akan giveaway. Belum. Oh belum. Jangan dong dapat sponsor. Harus, Be. PTAmu ada. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang baik dalam melestarikan habataon di tanah perantauan. Jangan pakai margamu jika kamu pemudi Batak yang masih menganggap kalau masuk Naposo Marga itu norak, nggak level, nggak paham dan karena bahasa Batak dan alasan lainnya. Jadi maksudnya dia, lu nggak usah lah ngaku Batak, lu masuk Naposo Marga lu aja enggak. Betul. Setuju kalian? Dari siapa tadi? Setuju Bang? dong. David Tambun. David Tambun. Kurasa underscore. David Tambunan ini. Kalau Tambun ini apa aja sih? Bekasi. Bukan. Oh, bukan. Bekasi. Kota itu. Dekat warung bongkok. Oh, yang sering ngopi ya. Dia nyambung dia. Terbingung. Ini dari 21_Raja Sinaga. Punguan Naposo Batak, menurut pendapat pribadiku Min, punguan itu perlu adong dibaen. Apalagi di sada daerah na mayoritas non Batak. Alani rata-rata kadongan na nunga tubuh jala magodang di pangaratoan dan sudah halaki mengetusi asa do nuaing gunani nuaing gunani margai Gunani. jala bohado adat punguan komunitas Batak di si maatong na sumaboto adat Batak jala naso di boto ise do nuaing akadongan tubuna pasti do di si boy dapet sude alana di bagasan punguan ni kan adong sude aka nasida nama godang di tano pangaratoan jala musai rata-rata do hitaon nasida huta paling sautik dia tusi dei boha do patuturan na jala boha do adat Batak na botu Dia kayak Pak Jajopon tuh. Dimulai Dimula. banyak tipunya bang Sama tipu. iya soalnya ini si Naumin mau lihat enak Oleh, Soras. Oke, ada lagi? ada lagi Mungkin bisa dibacakan oleh Le Sibarani. Silakan Le. sekarang Le. Ini komen dari para along-along. Sangat-sangat perlu dilestarikan dan diikuti, semua budaya Batak perlu dilestarikan. Karena di Punguan bisa menambah ilmu, budaya kita baik itu Partuturon Tarombo, dan di Punguan juga kita bisa menemui keluarga baru, betul. Dan kalau laki-laki bisa menemui paribannya, tergantung kalau misalnya ke Punguan Naposo lain bisa. Kalau misalnya kita Sibarani nggak bisa ketemu paribannya kan. Nggak mungkin. Intinya seluruh budaya Batak adat itu perlu dilestarikan, betul. Oke, setuju buat para along-along ya. Terus ada Lumban Gaul 87. Kau baca dulu. Terjah dok. Perlu do sasitong na punguani alai nunga gudang jolman waing pajago-jagohon. Wah, ngiri nih leh. Ngerasa naung mandiri maun. Padahal Ngerasa BCA naung dia. tinggi Tapi maun. merasa mandiri. Pemikiranna ala naung lulus esa dari mana? Waduh, ngiri teh. HP dang diboto godang do akka paru kilon ni pernguluan na suboi ta selesehon. Molo holan hita sendiri, benar le. Imalabana molo adong punguan manang komunitas na ni huton. Asa adong dodongan mertukar pikiran nang ni ulau las ni roha do ulaun paru kilon. Salam siam Papua. Mantap le. Dalam banget le. Dalam Papua ya? Papua ya bisa juga. Dalam. Dalam banget nih. Ada Mas Roy Nababan. Nah, Pengalamanku dalam hal marga di orang Batak, terkadang wanita Batak itu lebih malu dalam memproklamirkan diri bahwa dia itu Batak. Bener ya? Cewek jauh Tapi lebih. enggak juga bang. tapi juga enggak Kalau semua. sekarang sih enggak. Enggak ya? Bahkan kebanyakan cowok enggak Malah pakai marga kebanyakan sekarang. iya. Dulu waktu aku zaman kuliah di Punguan termasuk aktif juga kan di Punguan Simatupang. Malah yang cewek-cewek ini kadang ngingatin. Ngingatin makan. Kita nggak makan kita itu. Betul juga. Iya kan? Karena dulu kan Baru lah masih cerita nanya marga ya kan. masih agak susah dan masih sulit perekonomian. Gimana? Jadi memang kalau untuk
tadi perempuan ya dibilang gengsi enggak juga lah, karena justru kebanyakan malah mereka yang mengingatkan kita kadang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Ayo beta arisan itu kayak gitu kan. Ayo ini kita ada kegiatan ini nyambut mahasiswa ini, ada yang wisuda dan segala Itu macam. unang lupa itu dah. Jangan lima dah. Gitu-gitu kan cerewet Iya, banget. kadang akhir bulan juga unang lupa itu dah. Transfer tuh son, rekeningku. Itu juga. Hidup koko air bulan. Tapi rarat, nggak tahu bulan lagi kararo. Banyak gak sih pinjam-pinjaman duit di Naposo? Wah bang, jangan lah, jangan dibongkar bang. Jangan masalah duit bang, dulu bang. Aduh, masalah duit, masalah duit ini bahaya. Soalnya salah satunya Enggak, biasanya kalau yang responnya terlalu cepat itu biasa yang minjem bro. Lah apa juga. Tapi biasanya Enggak, takutnya ada yang nonton, ada yang nonton. Tapi biasanya kalau yang udah duluan ngebahas itu yang duluan minjam. Dulunya. Oh dulunya. Dulunya, Raja Naposo nih dulu. Nah ini dia bilang yang malu ini terutama jika dia kelahiran dari Bonapasogit atau Kota Medan. Ini beberapa kejadian ya, saya ketemu boru Batak di Australia, Eropa dan Amerika. Berarti keliling dunia sih Roy. Iya ya. Mas Berarti Batak Roy. keren dong. Batak Ya. keren. Dan sering ketemu boru Batak di Australia, Eropa dan Amerika sering terjadi demikian. Umumnya pada boru Batak usia dini yang belum matang. Usia dini. Namun jika usia sudah matang dan berkeluarga, dia akan lebih terbuka dan bangga. Mungkin dia takut dimodusin. Ini isinya omongan Mas Roy ini isinya 80% prasangka itu. Praduga tak bersalah kalau kata advokat yang satu ini kan. Iya, bener dia. Ya, dan opung itu. Dari siapa tadi Mas Roy? Mas Roy, terutama buruh Batak di Malaysia. Kita ajak bahasa Indonesia aja dia ogah, apalagi bahasa Batak. Wah, seru. Bang, kita baca komen dulu tuh bang, Ya. agak keren-keren tuh dari Alpha Film. Yang jarang dilakukan Punguan Naposo Batak. Memperdalam edukasi kebudayaan, semangatnya hanya masih pada basis persaudaraan semata. Nah ini, Oke, dijawab langsung. Betul atau tidak? gimana? Kira-kira lah ya, tanggapannya? Hanya sebatas mata rombo martutur kayak gitu. Ada nggak edukasi terkait misalnya nih sejarah Batak kah, atau aksara Batak kah, atau bahkan yang lebih mendalam lagi tentang Batak lah seperti itu? Sebenarnya sih itu bisa-bisa jadi buat, cuma melihat situasi saat ini kadangkala anak Poso sekarang lebih paham adat dan tua-tuanya, gayanya gitu loh. Jadi tua-tua itu jadi seolah-olah malas untuk ngajarin gitu ya. Jadi seolah-olah sekarang anak Poso sekarang saya lihat berpatokan Android mulu. Ada yang susah pencet di sini. Padahal kan kalau sesuai komen lain itu benar juga edukasi itu sangat perlu. Seperti yang terjadi di marga kita, pun yang tadi nomor aja kadang salah dia posisi gitu maksudnya. Gak usah terlalu Bentar buka. lagi. Opungnya jangan terlalu, aku udah tahu. Perasaan abang itu aku tahu. Opungnya agak dikecilin nih. Jadi kalau tadi dia panik masalah utang piutang. Nah ini kalau ini gue yang panik. Langsung banyak komen tuh nanti. Ini langsung dari Rano Simanjuntak, Mardaup 17. Abang Mardaup berapa bang? Aku si Tombuk. Oh si Tombuk. Tombuk 15. Oh ini nomor Mardaup 17 ya? 17. Hadir dari Naposo Simanjuntak, Sitolu Sadayana, seJakarta Raya. Wah. Mantap. Bangga kami dari Simanjuntak, Ketua Naposo. Apa ini Ketua Naposo? Mana kelewatan tuh? Aktif. Ketua Naposo aktif ya. Aktif. Nah, itu komen dari Molly Morse. Baga diskusi bah, tambah pengetahuan. Wah ini penyanyi terkenal di kampung. Iya. Iya, oh iya Molly ya. Molly Nama aslinya siapa? Bahwa tua. Iya, Bahwa. betul. Selamat. Halo Molly Morse. Tia lah. Serius? Tia sudah bawa. Bahwa tua. Tia Sida Butarit ya. Sudah butar ya. Sudah. Ya. Iya. Sida Butar. Parna ya. Oh Parna. Oh iya. Itu kan? Parna, betul. Ada lagi dari Lamhop di studio. Punguan Naposo Marga harus disadari lebih jauh adalah sebuah organisasi yang membangun mental dan wawasan berorganisasi, membangun relasi dan berbagi informasi penting. Benar juga lah. Ya. Tapi aku dulu bang punya pengalaman, jadi dulu aku nggak bisa bahasa Batak. Nek ngomong bahasa Jawa aku pinter bang. Pinter aku bahasa Jawa dulu. Karena aku lahir di Jambi, ketika aku masuk dulu aku paling nggak mau. Karena aku lahir di Jambi nggak mau, ngapain sih masuk Punguan kayak gitu kan. Mikirnya Kayak ngabisin waktu gitu ya. habisin waktu kan. Baru ADRT ditagih. Nah, Apa? ADRT. Dokter Kripe. Dokter Ripe. Pas gabung di situlah mulai belajar bahasa Batak ini. Ya itulah sedikit edukasi yang bagus juga sih. Mungkin bisa ditambahin lagi nanti ya, terkait dengan sejarah kah atau yang tadi yang masukan-masukan. Nah ini juga kata Mr. Nazar Hasiholan, dia bilang perlu juga buat yang rindu. Ada juga sebagian orang asal dari Sumut atau Batak itu yang Sepanggaron. Ada sih, ada. Begitu ngomong Sepanggaron lo ngeliatnya ogar. Sepanggaron. Sepanggaran. Pembelaan bang.
Nah, saran dari saya yang si Panggaron, tolong tobatlah. Bertobatlah. Kamu Batak dan harus bangga. Tuh, Batak udah banyak prestasi di bidang apapun. Yang saya mau kalau ketemu sesama Batak dan asal Sumut, tolong jangan bilang saya nggak ngerti bahasa Batak. Alangkah baiknya saya sedikit ngerti bahasa Batak. Saya rasa kalau masih asal lahir dan besar di Sumut, bapak ibunya asli Batak, tidak akan mungkin nggak pernah pakai bahasa Batak. Salam holong juga. Tapi mungkin bisa aja, kecuali kultur di dalam keluarga itu nggak dipakai. Enggak, kalau lek sendiri lah aku tanya. Merbahasa Batak di Jawa bule, nah tuai lek. Aku jujur nih, aku tahu Batak itu bahasa Batak dan mengungkapkan sedikit-sedikit gitu. Aku semenjak di perantauan. Karena pernah dulu di Jogja ya, aku ada masuk perkumpulan Batak juga. Di situ ada KSBJ namanya di Jogja. Nah aku mulai masuk tuh. Ada guru dosen tertua di situ Pak Purba ngajarin. Iya. Gitu. Bang, komen masih ada lagi nggak komen tadi bang? Udah, komen udah abis nih, kita lanjut. Makanya mainkan dulu satu. Oh, lagu dulu. Oh iya, ini ada lagu keren juga nih. Tadi kan ada yang request tuh saya Molly Morse. Ini sapu tangan Marsulap ini. Oke, yang akan dibawakan oleh Indra Sibarani. Indra Sibarani. Nggak ada pula sapu tangannya. Kalau nggak sapu tangannya dulu lah. Ini Ayo, ada. Tapi Baik, ini lah baik, sapu baik, tangan baik. Amar Sulap Ilu ini lagunya Tulangku. Amang Boru Buntora ya. Iya dong. Buntora ya. Jadi mau lihat Amang Buntora Iya, semua orang ini ya. keren banget nih lagunya ya. Izin Lagu dulu, dong. izin dulu pakai lagunya. Iya Ya. dong. Intro dong, ngobrol sambil intro dong. Iya. Biar nggak kering. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng deh yang di rumah ya. Sama-sama ya. Yang di belakang sana. Gantung lele di tanah Mardoga. Gantung lele di tanah Marpada. Tuna sojari marsira Rabdina songa Mainkan dong tiganya dong. Dit. sarap mana hidup perjanjian. Sikat pakai tua. Aduh. Masai topu agetahe do paru kulik piroani. Tuh ada si Gret Nadia Simanjuntak. Jambe Bahkan main di toko ada Simanjuntak. Oh, guru juntak ini dulu. di Paranang Tabar. Horas itu sehat-sehat semua. Sehat-sehat juga ya. Dia Christian terkenal. Horas. Madok itu Dung di gongoso surat bituang tahu muliho Sikat nang natar hatahona itu arsa dirohaki Oci Simamura, Horas Batasi Jambu di Lalu. Bang, keren kali memang. Sini surat dohor undangan ini si patah naik huti bungito lobang nambah gasih unang uingon ingoti na hati na dibai dang tar begeyawiho tu si doli pinilit ni
Kita ya cinta. Maksudnya makia tuh beli lebung layon. Nah, ini kalau kita bicara soal Naposo, ya tadi kan kita udah bicara edukasi budaya, terus bikin kegiatan Natal, kegiatan baksos, ya kan? Yap. Nah, ini yang namanya Naposo ini tidak pernah lepas dari yang namanya nongkrong. Ya, nongkrong. Apa namanya? Markombur. Markombur ya. Dan biasanya kan kalau tempat markombur kalau udah di budaya Batak biasanya jalan-jalannya ke Lapo. Ke Lapo, betul. Nah, ini kita punya 5 Lapo. 5 Lapo apa? Ada banyak sebenarnya Bang ya, tapi yang paling ini ya top ya. Paling top. 5 Lapo alias restoran Batak paling enak di Jakarta. Mantap. Nah, ini informasi buat teman-teman yang pengen tahu mana Lapo yang paling asik. Tapi di Jakarta. Jakarta Bang ya. Jakarta, ini daerah Jakarta. Mohon maaf ya, kita belum sampai ke Dolok Sanggul. Oh iya, betul. Nomor 5, Lapo Marpadot B. Marpadot B. Kau yang nulis. Iya. Kau yang Kau yang bingung. Ah, itu di mana? Kau yang bingung. Lapo Mardope. Ini lokasinya di Rawamangun. Rawamangun. Bisa ke Lapo Marpadot B untuk Ini menikmati. referensi buat inilah ya, kegiatan-kegiatan Naposo Bang untuk kumpul Bang ya. Ya, ini katanya menu favorit di restoran ini paling enak itu adalah babi goreng. Gitu, Ibu tahu do babi. Tahu nggak lah babi? Oh Pak Nak. Bukan. Babi itu. Batak itu Batak bicara. bicara. Ah, itu. Tapi tahu, jangan belum disingkat. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Yang kedua, Isinya banyak, kulit babinya sangat crunchy dan aduh gurih. ini. Ditambah lagi kalau minumnya pakai cap badak. Oh, cap badak ya. Badaknya nggak dipanggang. Bukan, ini cap badak tapi larutan penyegar. Oh iya. Lanjut. Lanjut gak? Nomor obat. Laponi. Laponi Tondongta. Tondong Oh, ta. Tondongta. Ini merupakan salah satu restoran Batak paling enak di Jakarta yang sangat populer. Cabang restoran ini sudah ada 8 outlet. Oke. Yang ke-8 itu outlet fashion tapi dia jualan baju. Baju ya. Ini lokasinya di Senayan ya. Ada di Senayan tadi kita udah yang di Senayan sebenarnya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh udah nggak ada ya Bang. Tapi memang masih misteri dia. Ya. Pindah kemana sebenarnya? Lanjut. Si Nomor 3, Lapo Tapian Nauli. tahu. Tapi Nauli itu kalau nggak salah Jakarta Di- Timur ya. Jakarta Kalau Timur. itu saya tahu. Kalau Jakarta kalau Timur itu ya, saya Bang? kurang Kalau paham. yang tadi saya tahu. Oh yang dua tadi. Oh, yang nomor 2. Jakarta Timur bukan, tapi Nauli Jakarta Timur bukan. Iya. Iya, betul. Ya, betul. Bambu Cipayung. Hapus ya? Cipayung. Jalan Asia. Iya. Ja- Oh iya benar. Tahu itu dekat Jalan rumah. Bina Marga Bina Cipayung. Barga ya benar. Itu penyanyi yang ini Namburu Simatupang Sister. Kalau nggak salah ya. Oh. Sister yang mana? Iya penyanyi Bang. Aku taunya nenggolan sister. Sama Nembur Panjaitan. Sama nomor apa ya? Pak referensi emosi awal-awal. Oh, berarti Batak. Hah? Berarti Batak. Iya. Iya. Nomor 2, Laponi Laponi Dainang. Dainang. Lapuni Dainang. Di mana nih? Nah, ini lokasinya di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Memang sangat mudah kalau sedang bosan makan bakmi, restoran Batak paling enak di Jakarta ini bisa jadi tujuan. Laponi Dainang punya babi panggang ala Batak Toba yang kulitnya crispy. Oke. Harganya juga sangat terjangkau, cuma 35.000. Wis. Dan menu ini sudah Ya, jadi 35.000 itu udah dapat itu sama sayur sop. Sayur dan sop. Sayur sop. Sayur. Oke. Nggak sayur sop ya. Iya kan. Nanti langsung di komen banyak komen kan. Yang Emang masalah. masalah nang video kemarin dia katanya kan. Udah susah. Kan Dan tadi yang yang terakhir di mana Caca. itu, Parah? Oke, ini Yang terakhir. ini lapor terakhir yang tidak lain dan tidak bukan. Coba dikasih Wah, tahu. Jadi lapor terbaik di Jakarta. Malapuni terakhir. Mana kuncinya kok nggak pas? Kita buat lu bingung sih. Amur, Be. Nggak jalan-jalan. Di manakah itu? Tobadri. Wih, tepuk tangan. Silakan para penjilat tepuk tangan. Yang merasa penjilat ya. Dan memang benar, gitu. Oke. Jadi Tobadri milik pemusik Vicky Sianipar ini Hah? bisa menjadi destinasi kamu untuk mencari lapo dengan suasana super nyaman. Ya. Restoran Batak paling enak di Jakarta ini juga punya hiburan live music. Yang salah satunya band yang kurang enak, Nature Band. Sering main tiap Itu nggak ada di screen tuh sebenarnya. Iya, Nggak ada di screen itu. Lempar mana Bim? Lempar mana? Nah, lempar mana? Kalau nggak lempar. Ntar dulu, apa? Nggak ada. Jadi dia sering ada live music. Dagingnya nggak keras dan rasanya enak. Dan untuk minumannya kamu bisa pesan jus terong Belanda. Martabe ya. Martabe, betul. Martabe yang cukup jarang ditemukan di restoran lain. Lokasi Tobadrim ada di Jalan Dr. Saharjo nomor 90 Manggarai, Jakarta. Oke? Jadi itu tadi udah kita kasih semua ya. Referensi Ya. buat kumpul ya. Referensi untuk kumpul untuk para Naposo. Dan dari 5 lapo tadi yang udah sering kau datangin yang mana, Di? Pakai Karena mic. kebetulan dekat kawasan dulu ya. Itu yang Marpadut. Marpadut. Iya, Pernah makan di Tobadrim?
Pernah juga lah. Pernah ya? Sanggup kau. Ya kan ngikut bos kan. Kalau hari ini ngikut opung nih ya. Ntar dulu bang, kok sanggup ini apaan ini? Iya. Sanggup kesini ya, Perjalanannya. masalahnya macet. Macet. Karena Tapi macet. walaupun macet Kalau orang banyak. duit kok jangan nanya-nanya sih Mas. Gil. Langsung ya 9 juta ya. Kalau Lae dari 5 tadi yang sering dijalanin yang mana? Yang dijalanin Toba Trip. Toba Tabu. Oh, Toba Tabu. Toba Tabu ya. Oke. Lae penjilat sejati. Penjilat sejati. Penjilat sejati. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih juga Ya, Bang ya. Iya. Buat Akadongan yang udah stay mulai dari awal sampai akhir Bang ya. Ini Dan hari ini emang rame banget yang rame nonton. banget gitu. Dan ini makin tadi terus terang banyak banget juga teman-teman Naposo yang nge-DM. Mungkin nggak ke aku juga, ke Zona Batak juga mungkin ya. Terus ke Ismuda Batak, mereka rata-rata minta diundang nih Naposo-Naposo ini lah. Bisa Bang, bisa. Ya. Jadi nanti kita bikinin lagi ya konsepnya Ya, bareng-bareng. betul. Nah nanti besok-besok kita bikin acara gedenya kau bajak, Iya, langsung. Layak ajak semua Naposo Sibarani, kau ajak Naposo Nasution. Setio. Tapi yang bukan penjilat. Yang bukan penjilat. Oke. Ya, thank you banget. Ya, thank you banget ya. Thank you. Thank you Tetap sukses ya. buat Naposo Simanjuntak. Orang thank you ya. Thank you Sukses banget buat udah Naposo datang ya. Sibarani. Salam buat Naposo-Naposo yang di sana. Bilang kalau paribannya banyak di sini. Ya. Kita tunggu ya. Ya betul. Dan buat akadongan semua yang udah nonton Horas. Horas. Mau lihat deh. Satu persembahan terakhir dari kami. Apa judulnya Gar? Di Tonga Borngin ini satu lagu yang sedikit goyang. Jadi yang di rumah bisa menortor dan ini salah satu ciptaan dari tulang kami Edward Purba. Apa lagi? Edward Purba. Edward Purba ya. Iya. Lagunya keren, kita mau Keren. izin dulu ya. Izin dulu dong. Oke, Horas semuanya. Horas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di Tonga Borngino tak sungguh lawito sai huberek tu siamu sai huberek tu hapira tu maranga pessoara itu di lambuki tu maranga pessoara itu di lambuki kedua gabe sai marsaka marningo kisure habe holani pisambingoi nasona ngaudo hoto ito kapero landa tu matangis doau alani kabe holanda tu matangis doau alani sikadi mangga tu dia nama Una sai got behoni analeito Oamuge tu magona maulang daura siako ito Pecahon unang pada jono di lambuki Salin lagi sugari hubotonian nalau manjuaho dan pola sai lo jabea romanda fotoko Oamuge hape laudo hodao dauda siana wito Lambi paboaho Tuawito Sintako